Halo, nama saya Feren Caroline Liana Muntung dari Prodi Bimbingan Konseling. Halo, perkenalkan nama saya Kristina Ningtyas. Halo, perkenalkan nama saya Alia Aurelia. Selamat siang Bu Ana, saya Margareta Sofia Rosa dari kelompok 6. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai apa itu ICT, pentingnya ICT dalam dunia pendidikan dan juga perkembangannya di Indonesia. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Information and Communication Technology atau ICT, yang merupakan terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi yang berkualitas, di mana ICT ini itu mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Selain itu, ICT ini itu penting dalam dunia pendidikan karena sangat mendukung visualisasi di abstrak, sehingga memudahkan sistem pembelajaran atau pemahaman terhadap materi yang diajarkan guru. Sehingga tidak hanya belajar secara teori saja, murid juga dapat melihat beragam contoh pembelajaran secara visual melalui ICT. Berikut adalah beberapa manfaat dari ICT di bidang pendidikan. Yang pertama, ICT membuat komunikasi antar guru dan murid menjadi lebih baik. Kemudian, materi tentang pelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif melalui video animasi atau lainnya yang pasti memudahkan para murid untuk memahami materi pembelajaran. Selain itu, pelajar dapat dengan mudah untuk memperoleh bahan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan tugas makalah, paper, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Information and Communication Technology pada zaman prasejarah yang berlangsung hingga tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, jadi manusia pada zaman ini tuh masih belum mengenal istilah teknologi, sehingga mereka mencoba untuk berkomunikasi menggunakan gambar yang diletakkan di dinding-dinding gua tempat mereka tinggal. Kemudian, cara berkomunikasi mereka semakin berkembang, yaitu mereka mulai menggunakan bahasa isyarat dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya, mereka mulai menciptakan alat yang bisa digunakan untuk memberikan informasi, contohnya seperti kentong. Setelah mereka dapat menyampaikan informasi menggunakan bahasa isyarat dan alat komunikasi seperti kentong, mereka juga mulai menciptakan simbol seperti piktograf untuk melambangkan huruf. Setelah memasuki zaman prasejarah, manusia mulai memasuki zaman sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Pada zaman ini, ilmu pengetahuan mulai berkembang dan manusia juga mulai mengasah kecerdasannya. Sehingga hal ini berdampak langsung terhadap perkembangan Information and Communication Technology. Contohnya, bangsa Mesir kuno yang menciptakan hieroglif berupa simbol pada 2400 sebelum Masehi. Dan pada tahun 500 sebelum Masehi, kertas mulai ditemukan dan Cina mulai mengembangkan kertas seperti yang ada saat ini. Perkembangan ICT juga masih berlangsung sampai zaman modern ini, yaitu pada 1400 Masehi sampai sekarang. Seperti yang dapat kita lihat, perkembangan TIK pada zaman modern ini jauh lebih berkembang daripada zaman berikutnya. Hal ini ditunjukkan dengan penemuan telegraf hingga telepon sampai handphone dan saat ini berkembang menjadi smartphone. Dan penulisan program komputer pertama kali sampai penemuan televisi pun terjadi pada zaman modern ini. Selanjutnya, penemuan terbesar pada zaman modern ini yaitu penemuan internet dan website di mana masyarakat dapat menggunakan internet dan website untuk mencari segala informasi yang mereka butuhkan. Jadi, Information and Communication Technology ini tuh berkembang sangat cepat dari zaman prasejarah sampai zaman modern sekarang ini. Sehingga kita dapat memanfaatkan dalam dunia pendidikan, di mana ITC ini tuh membantu para pendidik maupun para murid dapat berkembang semakin luas, karena dapat membantu dalam memvisualisasikan, menstimulasikan, dan juga menghidupkan dunia pendidikan.